Dibanding ini? Dibanding ini. Ya ini kan menangnya karena ada optik lebih akurat. Mau coba? Kita lihat nih yang nantangin nih. Are you ready? Ready. Stand by. Are you ready? Stand by. Oke guys, kembali lagi di Behind the Gun. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang preparation, jadi persiapan sebuah lomba. Mungkin untuk kali ini kita akan bicarain tentang persiapan lomba nembak ya. Oke. Mungkin lomba nembaknya konteksnya karena kita lagi bahas tembak reaksi Dan airsoft. dan airsoft ya. Jadi kita sudah ada unit airsoft, sebuah GBB atau handgun, dan ada rifle. Kenapa tertarik mengangkat topik ini? Saya banyak teman-teman yang nanya kalau untuk mengikuti sebuah kompetisi. Ini kan mumpung kompetisi lagi pada jarang ya, kompetisi menembak terutama di tembak reaksi. Sekarang kan lagi off nih kegiatannya. Mungkin ada tapi lagi nggak berenten banget. Kangen juga. Kangen juga ya. Biasanya tuh bener-bener kita janjian ya, lu ikut yang minggu depan apa minggu ini gitu Iya. ya, dibagi-bagi. Biasanya selalu. Atau kadang-kadang bahkan suka ada kompetisi yang bener-bener beririsan. Jadi sama hari beda lokasi gitu kadang-kadang. Nah, hari ini kita bahas simpel aja. Pada bertanya, biasanya kalau lomba tembak reaksi atau lomba menembak, persiapan untuk sukir juga mungkin mirip-mirip kali ya unitnya ya. Atau gimana coba menurut lu? Kalau unit sih mungkin beda-beda orang sih. Beda-beda orang ya? Kalau gua sih untuk lomba itu ya lomba. Lomba ya lomba. Ya. Jadi spek lu untuk misalnya main sukir sama lomba itu beda spek. Beda spek. Cuman gua kebetulan nggak ada AEG buat sukir. Jadi memang AEG ini ya buat race. Oke, buat berarti kalau Fandi ini memang spesifikasi unitnya lebih untuk lomba menembak. Cuman lomba itu kan banyak jenisnya ya, nggak cuman kayak Kategorinya ya? Kategorinya. Dalam arti adalah kalau AIPC kan mungkin orang-orang udah tahu, teman-teman udah tahu. Tapi di luar daripada itu juga dari yang kayak airsoft, dari sisi kayak porgasi dan abu dan lain-lainnya itu ada berbagai jenis sih. Kayak misalnya kill house, ya lomba-lomba tactical shooting. Oh, oke. Dan mereka ada shoot off juga. Terus mereka ada kemudian marksman juga ada. Kemudian mereka ada kill house, ada satu kesatuan attack. Terus ada juga yang tembak-tembakan orang tuh. Tembak-tembak orang tuh maksudnya Ada. apa? Target orang? 5 lawan 5, 3 lawan 3 tuh ada juga. five, Dari oke. dari abu, dari porgasi juga ada. Oke. Dari Oke. FAI juga kalau nggak salah sih ada juga. Sebenarnya mirip loh. Jadi sebenarnya di Porgasi itu ada beberapa tipikal permainan yang 5 on 5. Jadi mungkin sukirnya saya lebih suka sukirnya modelnya Speed QB ya? Speed QB. Speed QB juga salah Speed QB. satu. Tapi kalau di lo gimana biasanya? Kalau kita sih biasanya ya tactical shooting sih. Oh, oke. tapi Jadi shooting. ini emang dipakai, kalau gua prefer AIG itu dipakai hanya untuk lomba. Tapi beda-beda orang. Ada yang dia sukir juga iya dipakai untuk lomba satu juga. unit rame-rame Iya. ya. Kalau gua kebetulan cuma punyanya satu. Iya. Tapi sebenarnya sah-sah aja ya. Sah dong. Sebenarnya kurang lebih ya paling settingan beda-beda dikit doang ya. Sama sebenarnya. Malah Malah kalau hampir yang sama? untuk udah dibuat race gun itu biasanya untuk sukir ya enak banget. Enak juga. Tapi sorry nih, kalau AEG bukannya biasanya ada bahasan soal ROV. Kalau kita lomba tembak reaksi ke AIPC kan kita nggak butuh ROV. Yes. Butuh single shoot yang Yes. clean gitu kan. Tapi kalau sukir kan mungkin masih orang Masih ada yang rough. nyari ROV kan. Iya. Nah itu gimana menurut lu? Kalau gue emang dari dulu main single sih. Cuman kalau misalnya orang untuk sukir dan misal pertandingan taktikal itu pun udah kebanyakan single. Udah not allowed untuk main Tidak ada burst. burst lagi ya? Tidak ada Oh, burst. oke. Nah, kecuali untuk yang seperti 5 on 5 yang orang lawan orang, human itu masih mereka rough gede-gedean. Iya. Sama sih, Speed QB juga ada orang masih cari ROV. Ada juga Iya. main single teman dia main rapid fire biasanya. Ya, Ada jadi juga. kalau misalnya secara garis besar sih sebenarnya sama aja. Sama aja ya. Oke, nah kalau di Speed QB, kalau kita ngomong turnamen spek gunnya sebenarnya hampir sama juga sebenarnya dengan lomba IPC. Cuma bedanya kalau Speed QB itu biasanya kita butuh outer barrel yang ada threadednya, alias kita bisa pasang silencer atau tracer sebenarnya. Kenapa? Karena itu aspek penilaian dari Speed QB. Nggak kena poin nggak poinnya.
Oke, sekarang kita back to topic aja. Persiapan untuk lomba menembak seperti AIPSC ya. Kita ngomong tembak resi dulu aja ya, Van ya. Saya mau meluruskan sedikit paradigma orang karena banyak yang nanya. Kadang-kadang kalau ketemu juga suka ngebahas bahwa lomba menembak itu unitnya harus full upgrade. Wah, Gimana tuh, Van? Kayaknya Kalau kalau nggak menurut gua- upgrade nggak yakin gitu loh. enggak juga. Nggak juga ya? Kalau menurut gua enggak juga. Memang istilahnya kalau upgrade tuh ada kayak satu keuntungan lu lah. Cuman kan standar pun Oke. silakan. Ya, betul. Karena gue dulu juga pertama kali tanding yang karena AIPSC gue emang belakangan terjunnya, jadi di awal tuh masih pertandingan yang tactical shooting segala macam, gue masih pakai yang standar. Sana juga ya? Out of the box itu langsung dipakai. Oke. Gitu. Cuman memang betul ketika kayak Ada keuntungan upgrade. ya ketika lu bisa upgrade ya lu mendapatkan satu hal yang lebih. Tapi Betul. bukan berarti Esensial. ya Ya, makanya kalau ke saya juga kalau kadang-kadang terpaksa menggunakan unit dari box dibuka pakai pun, ya sebenarnya sih nggak terlalu ada masalah ya. ya Ya kecuali slide plastik lagi dipakai, Pecah. dia pecah hancur ya udah itu namanya nasib gitu loh. Cuman kalau kita konteks ngomong soal kesiapan ikut lomba dari unit ya mungkin ada sedikit aspeknya. Ya. Kalau saya pribadi, yang saya paling sering rekomen orang itu adalah nomor 1 buffer. Kenapa? ya. Karena gini, selain buffer ini adalah sebenarnya barang murah, hanya mungkin karet atau hanya lempengan brass atau mungkin aluminium yang kecil. Di saat itu juga sebenarnya kita tahu limitasi travelnya dari cycle kita. Buffer itu bukannya biasanya orang kalau diomongin dia buffer. Bukan beda. Kayak lu ya. Oke. Back to the topic. Iya, iya. Jadi inilah buffer. Nah, ini buffer nih guys. Buffer ini fungsinya itu untuk memberi dia menghilangkan space di slide. Jadi kalau awalnya slide itu bisa traveling jauh ke belakang, nah ini karena ada buffer dia mentok segini aja. Sebelumnya bisa lebih ke belakang. Oh, biasanya lebih panjang ya. Bisa sampai panjang, sini ya. benar. Tapi buffer ini balik lagi selera. Jadi ada orang yang nggak suka buffer, dia lebih suka sensasi blowbacknya. Kayak ada teman kita satu orang Bekasi itu, dia lebih suka handgun yang kenceng gitu. Ya itu selera aja. Kalau saya buffer. Nomor 2, kalau saya itu adalah masalah ngerapihin trigger aja sih. Itu simple hal sih. Jadi kayak kalau trigger seperti ini. Kalau misalnya kita pakai menembak, jadi dia punya mungkin bahasanya wallnya itu bener-bener untuk ngereset space-nya dikit sekali, langsung firing. Kita ulang ya, seperti ini. Hampir nggak ada. Nah kalau teman-teman punya di rumah, boleh coba deh dikokang sekali, lalu dicek setelah dikokang ini ada berapa banyak space-nya. Nah itu yang saya maksud. Jadi kalau saya cukup 2 hal, buffer dan trigger. Buat saya itu sudah oke banget. Tapi kalau yang terakhir, kalau teman-teman punya extra budget, saya rekomen beli slide. Jadi slide, buffer, dan setting trigger. Itu hanya 3 hal yang menurut saya itu udah sangat bisa untuk lomba. Karena itu yang paling esensial menurut saya. Kalau di AEG gimana? Kalau AEG sebenarnya yang tadi kita udah bahas sih, lu out of the box. Sebenarnya juga asal lu nyaman dengan itu, lu ada adaptasi dengan itu bisa dipakai. Cuman kalau misalnya mau lebih enak lagi ya udah pasti yang tadi dibilang ada advantage ketika lu memang bisa upgrade satu persatu. Oke. Tapi bukan berarti harus di-upgrade full juga, enggak. Biasanya sih ya paling simming ulang. Jadi kayak di tuning Simming ulang tuh kayak apa sih? Gearnya ya? Gearnya dibuka kemudian di balancing gearnya supaya pergerakan gearnya smooth. Oke. Itu juga mempengaruhi performa rifle itu ketika ditembakin gitu. Oke. Itu sih sebenarnya yang paling simple. Cuma kalau mau lebih advance lagi ya lebih enak lagi misalnya untuk kita bahas apa nih? Akurasi paling. Oke, kalau akurasi, kalau di handgun ini kan orang syarat dengan ganti inner. Kalau di sana sama juga ya? Sama. Sedotan ya? Harus diganti. Cuma lebih mahal aja ya? Karena dia panjang. Ya karena lebih panjang berapa kali lipat lah ya. Lebih mahal sedikit lah. Kalau misalnya kita mau upgrade sedikit tapi yang benar-benar signifikan. Yang benar-benar signifikan itu adalah lu ganti misalnya trigger response ya dinamo. Ya tadi simming ulang mungkin kalau ada budget kita upgrade itu kan nggak harus yang langsung level yang paling tinggi. Bertahap lah ya? Bertahap. Ketika lu mau upgrade naik satu level ya lu ganti gear set yang lebih bagus misalnya. Terus kemudian dinamo. Menurut gue sih sebenarnya itu karena lu out of the box selama lu. Gue pernah tanding tapi saat itu masih ya pertandingan yang tadi gue bilang tactical shooting ya. Itu masih out of the box, gak diapa-apain, plug pure pakai. Itu juga bisa. Tapi ya memang kalau mau lebih enak yang tadi, lu mungkin upgrade dikit-dikit dinamo, inner barrel sih kalau untuk akurasi. Karena kalau AEG ini ganti inner tuh akurasi jauh banget bedanya ya. Lumayan. Berasa banget ya. Lumayan. Nah, inner barrel biasanya dibarengi dengan karet hop up. Ada yang namanya karet hop up di sini untuk menyetel majunya si lajur BB itu. Iya. Nah,
Lalu yang kedua, tadi kita udah ngomong soal persiapan dari unit. Jadi saya jelaskan sedikit tentang handgun, Fandi tentang AEG atau rifle. Ada yang penting lagi nih, kalau lomba menembak itu biasanya kita butuh namanya Rig set. Nah, ini inner beltnya saya pinggirin dulu. Oke. Jadi sebenarnya konsepnya rig set ini simple. Yang penting kita ada holster. Kalau di handgun ya, ada holster untuk menaruh handgunnya. Jadi nanti seperti ini penampakannya. Ini mesti dibuka dulu. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi handgun ini akan masuk. Ini adalah rules atau prosedur dari nembak. Lalu kita mesti bisa lock. Jadi ini udah nggak mungkin kemana-mana. Oke, ini nomor 1 holster. Nomor 2 itu adalah mag pouch. Untuk menaruh magazine pouch ini. Jumlahnya ini terserah. Tapi biasanya kalau kita antisipasi untuk sebuah stage, paling rekomen itu minimal 3 biasanya. Minimal 3 betul. 3. Cuman kalau saya prefer 4. Biasanya mag yang untuk persiapan saya taruh di paling belakang biasanya supaya nggak mengganggu. Tapi itu kalau saya. Oke. Lalu yang terakhir itu ya belt itu sendiri. Nah, spesifikasi belt yang rekomen adalah belt yang seperti ini, yang keras. Jadi kalau menempel di badan seperti ini, semuanya nggak goyang tuh. Bener-bener sangat rigid banget ya, bener-bener gigit, kaku. Udah gitu dia nggak, kalau kita ambil holstering ini Dia nggak goyang. Itu kalau dari handgun. Nah, kalau dari rifle seperti apa sih? Rifle tuh lebih Rig setnya? simple lagi sebenarnya. Lebih simple lagi kalau ya? Ini sama sih, beltnya cari yang keras. Oke. Sama nih, agak keras dia. Jadi ketika kita cabut magazine nggak goyang-goyang. Nggak goyang-goyang, oke. Nah, kalau mag pouch sendiri bebas sih. Bebas juga ya? Bebas. Bahkan dulu gue pernah pakai buat cukir punya. Ini Nabung, brandnya brand serius nih kayaknya nih. Ya sama. Sama yang tadi itu. Oh iya, siap. Iya, jadi nabung untuk beli yang ini. memang untuk resiskan, untuk AIPSC. Baik lagi, ini bukan berbayar, Bukan patokan sih. bukan iklan, bukan Tidak patokan ada. juga. Nah. Memang kebetulan ini salah satu merek yang memang bagus. Ya, jadi kita semua percayakan kebetulan sama brandnya. Dan satu hal lagi mungkin untuk teman-teman, wah jadi nanti yang nggak punya rig set seperti gini-gini nggak pede. Enggak juga, enggak. Jangan. Karena gue dulu juga nembak pakai belt biasa, holster bahkan yang untuk sukir, kemudian mag pouch juga yang buat sukir. Betul. Gitu. Itu juga. Sebenarnya functionnya utama ya. Iya. Yang penting bisa buat bawa magazine. Yes. Kebayang nggak kalau misalnya kayak handgun itu kan kita cuman boleh masukin kalau di standar standar division itu kan cuma 18. Misalnya stage ada 32 round. Minimal kita mesti bawa cadangan 1. Kebayang nggak kalau nggak ada beginian? Di mana kita bawa magazinnya? Betul. Nah, sama kayak rifle. Rifle lebih menguntungkan. Rifle berapa sih isinya kalau Rifle itu biasanya hanya ada, kalau di AIPSC itu kalau long range biasanya ya dibatasi 30 peluru ya? BB, 30 oke. peluru. Setelah 30 lu harus reload, which is ya ada mandatory reload, makanya ada 2. Ini itu yang penting balik ke function. Jadi apapun mereknya yang penting bisa bawa magazin aja sih. Yang penting kalian pakai nyaman, bisa nembak. Ya Betul banget, betul harus banget. dibilang yang yang merek Sultan tuh ini nggak perlu. Setuju. Itu soal rig set. Tapi tetap ya, bagaimanapun pakai AEG ini tetap lebih enak dibandingkan GBB ya. Kalau AEG mungkin karena posisinya panjang nih, unitnya panjang, kemudian ada side-nya, kemudian ya kayak kita kebiasaan lebih enak tuh pasti lebih enak sih Lebih dibanding. enak ya. Nah, jadi kalau dari sisi penggunaan ya, which is handgun itu so simple. Kalau menurut saya sih ini banyak advantage untuk mencari waktu. Ya nggak? Dibanding ini, Dibanding ini. Ya ini kan menangnya karena ada optik lebih akurat. mau coba? Oh, Mau coba kita adu? ya boleh. Siapa yang menang? Gimana adunya nih? Kita tes di film. Anjay. Sekarang ngomong anjay di penjara anjay. Ya udah. Kita tes, kita bikin stage. Oke. Jadi handgun lawan Rifle. rifle nih ya. Ya udah, yuk. Yuk, kita cobain ya guys ya. Oke. Guys, udah subscribe belum? Di-subscribe ya. Makasih. Oke, make it ready. Cek. Are you ready? Stand by.
you finish unload and shock clear. Skywalk and open action. Kita lihat nih yang nantangin nih. Katanya lebih cepet. Make it ready. Siap nggak? Insya Allah. Are you ready? Ready. Stand by. You finish, unload. Show clear hand down. Oke guys, so udah nonton tadi, ternyata memang dia lebih cepet nih. Handgun lebih cepet nih. Iya, bukan guanya. Handgunnya. Handgunnya lebih cepet ya. Jadi Cepet. bukan petembaknya guys. Bukan Belilah petembaknya. handgun yang bagus. Bukan handgunnya berarti. Enggak, ternyata memang handgun lebih cepat dari rifle. Kayaknya memang Kita handgun lihat video tadi. ada privilege ya. Sedikit privilege ya. Mungkin movement sih Movementnya sebenarnya ya? karena ini panjang, agak susah geraknya. Jadi agak telat sedikit. Berapa? Ya. Selisih berapa? 18-18 ya lo ya? Iya. Gua 17-85 tadi ya. Setengah detik? Setengah sampai Nggak setengah, ya nyampe. lebih kurang lah. More or less setengah detik lah. Ya. Cuman tetap back to basic ya, lu pokoknya latihan aja. Iya. Jadi ini yang sering latihan. Ini juga sering latihan. Ini yang tidak pernah latihan. Hasilnya bagus yang latihan. Intinya sesuai nama channelnya Behind the Gun. Jadi teman-teman jangan berpatokan sama unit. Yes. Kita tidak bilang bahwa unit itu 100% yang mempengaruhi, balik lagi ke latihan. Pokoknya prinsip saya adalah latihan tidak akan mengecewakan hasilnya ya. Betul. Betul ya? Setuju. Jadi Contohlah dia. Latihan yang lebih sering lagi, lebih giat lagi. Hasilnya mantap. tapi teman-teman kalau teman mau latihan tonton terus channel kita di belakang, banyak banget pilihan. Ada ngedry oleh Om Fandi, ada latihan gripping sama Om Firly, ada juga latihan drawing sama Mbak Nanet. Ditontonnya semuanya biar ilmunya teman-teman sama kita sama nih, kita infonya saling Melengkapi. saling melengkapi. Jadi kita juga apa yang bisa kita share. Kalau teman-teman punya masukan, kita dengan welcome banget. Komen. Tinggal komen di bawah, kasih kita masukan, kasih kita kritik, itu yang penting. Yes. Dan jangan lupa pantengin terus Behind the Gun.